Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Ustazah hari ini? Semoga jawabannya selalu kompak dan semangat, yaitu Alhamdulillah, luar biasa, semakin semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar materi SBDP untuk kelas 5, tema 2, subtema 2 mengenai properti tari. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat Ustazah, pastikan pernah melihat pertunjukan sebuah tarian. Nah, di dalam tarian tersebut, orang yang menari ada menggunakan alat-alat seperti kipas, ada juga selendang, topeng, dan lain-lain. Dan alat-alat tersebut disebut properti. Nah, pertanyaannya, sahabat Ustazah tahu nggak ya properti itu apa sih? Agar sahabat Ustazah semuanya lebih mengerti materi pelajaran mengenai properti tari, maka simaklah materi pelajaran hari ini dengan baik ya. Properti tari. Properti tari adalah alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap sebuah pertunjukan atau pementasan karya seni tari. Properti tari memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk menambah nilai estetika atau keindahan dalam tarian tersebut. Yang kedua, untuk menyampaikan pesan tarian tersebut kepada para penonton. Dan yang ketiga, untuk memperkuat karakter tokoh yang ditampilkan pada tarian tersebut. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh properti tari yang digunakan untuk pelengkap sebuah tarian. Ada kipas, kemudian ada boneka bayi, ada juga sampur atau selendang, ada juga rebana, kemudian ada payung, piring, topeng, kendi, beserta senjata tradisional lainnya seperti keris, tombak, dan lain-lain. Nah, berikut ini adalah contoh tari daerah beserta properti tari yang digunakan dalam tarian tersebut. Simak baik-baik ya. Yang pertama, ada tari piring dari Sumatera Barat dan alat yang digunakan atau properti yang digunakan adalah piring. Contohnya seperti ini. Yang kedua, ada tari ranggu ayak dari Jambi dan properti yang digunakannya ada rebana dan selendang. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, ada tari klono topeng atau topeng klono berasal dari Jawa Barat dan properti yang digunakannya ada topeng dan selendang. Contohnya seperti ini. Yang keempat, ada tari legong dari Bali. Dan alat atau properti yang digunakannya ada kipas. Contohnya seperti ini. Yang kelima, ada tari kuda lumping dari Jawa Tengah dan propertinya adalah kuda lumping atau kuda-kudaan, kemudian cambuk dan selendang. Contohnya seperti ini. Yang keenam, ada tari bondan dari Jawa Tengah dan properti yang digunakan ada kendi, payung, dan boneka bayi. Contohnya seperti ini. Berikut ini adalah unsur-unsur persiapan yang perlu kita persiapkan dalam peragaan sebuah karya seni tari. Yang pertama, tentukan bentuk karya seni tarinya. Misalnya, apakah dia berupa tari kelompok, tari berpasangan,
atau tari tunggal. Yang kedua, memilih karya tari yang akan ditampilkan. Misalnya, tari piring, kemudian tari ranggu ayak, tari klono topeng, dan lain-lain. Unsur persiapan yang ketiga yaitu menentukan jumlah penarinya. Misalnya, tari tunggal itu dilakukan oleh seorang penari. Kemudian tari berpasangan dilakukan oleh 2 orang penari atau kelipatannya. Atau tari berkelompok yang dilakukan oleh minimal 3 orang penari dalam tarian tersebut. Kemudian, unsur-unsur persiapan peragaan karya tari yang keempat yaitu menentukan musik iringan atau iringan musik untuk tarian tersebut. Misalnya ada kendang, kemudian ada talempong dan saluang, kemudian ada juga rebana, dan masih banyak lagi alat-alat musik lainnya yang bisa dijadikan musik iringan atau iringan musik untuk sebuah pertunjukan karya tari. Nah, berikut ini adalah contoh unsur-unsur persiapan peragaan sebuah pertunjukan karya seni tari. Misalnya, nama karya tari yang kita pakai yaitu tari piring. Nah, tari piring bentuk tarinya adalah tari berkelompok. Kemudian, jumlah penari dalam tari piring itu berkisar 3-7 orang. Dan musik iringannya yaitu talempong dan saluang. Kemudian, properti yang digunakan dalam tari piring yaitu berupa piring. Sedangkan busana yang dipakai di dalam karya seni tari piring itu terbagi 2. Yang pertama untuk pria, yaitu seperti busana rangmudo, galembong, sisamping, dan cawe atau ikat pinggang, serta destar atau deta. Sedangkan untuk pakaian wanita, ada baju kurung, kain songket, selendang, tikulak tanduk balapak, kaluang, dan anting. Demikianlah materi pelajaran SBDP kita hari ini mengenai properti tari. Semoga Ananda dapat mengerti dan paham materi pelajaran hari ini. Untuk evaluasi, cobalah jawab kuis berikut ini. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, marilah dengan bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.